Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهلنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قدس الله سرهم ونور ضريعهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Faslun fil asnafil thamaniyati, yaitu fasal yang menerangkan tentang asnaf. Asnaf itu adalah golongan-golongan penerima zakat. Kalau muzaki itu orang yang memberikan zakat, kalau yang asnaf itu berarti penerima zakat. Al-thaniyati thamaniyah, yaitu ada 8. Belum ada 8 kriteria penerima zakat yang berhak menerima zakat. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf al-thamaniyah. Diberikan zakat tersebut kepada 8 golongan penerima zakat. Alladzina dzakarahum Allah Ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, innamas sadaqatu. Ya, ini dahulunya Allah dalam Al-Quran. 3 golongan penerima zakat disebut dengan Allah. Innamas sadaqatu, innama sesungguhnya, ya, as-sadaqatu yaitu zakat-zakat. Sedekah ini kan maknanya zakat. Zakat-zakat lil fuqara, hanya untuk orang-orang fakir. Jadi yang pertama, penerima zakat adalah lil fuqara. Orang penerima zakat adalah orang yang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin, ya, orang miskin. Nah, wal amilin, dan orang-orang yang mengurusi zakat, yaitu amil zakat, pengurus zakat. Ingat, pengurus zakat. Pengurus amil ini yang dibentuk oleh negara, yang dibentuk oleh pemerintah, bukan yang mengkoordinir. Ini ya, biasa di masyarakat zakat misalnya dikoordinir, atau zakat fitrah, zakat apa, dikoordinir oleh masjid. Masjid itu tidak punya legalitas. Masjid ketika hanya koordinator, maka koordinatornya yang tidak termasuk fuqara wal masakin bukan sebagai amil. Ingat, tak oleh jatah, bukan amil. Amil itu adalah pengurus zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Kalau di situ pondok di pemerintahan ada namanya Basnas, itu amil zakat.
Amil di sini diberi ada SK-nya. Nah, resmi. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, ini namanya dibentuk oleh pemerintah, oleh kerajaan. Nah, budget. Nah, ada sudah. Nah, di zaman oleh penguasa, legalitasnya sudah dibentuk ya oleh pemerintah. Nah, ketika zaman Amin, fuqara yang bagaimana fuqara? Orang fakir. Orang fakir nikah adalah setiap harinya dia tidak ada yang mau dimakan. Nikahnya mana? Fuqara. Tak ada nikah syarat yang dimakan, dia tidak ada. Ya. Usaha tidak punya, kemudian dimakan tidak ada. Ketika fakir, ya. Orang fakir ya. Wal masakin, dia bekerja tapi kekurangan untuk mencukupi kebutuhannya, itu namanya miskin ya. Ngaka alako kakui sekali bahkan kurang, apa yang dia miliki kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Kenikahnya mana miskin, kriteria miskin ya. Amil tadi yaitu yang mengurusi zakat, yaitu pengurus zakat ya, yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Wal mu'allafati ya, dan orang-orang mu'allaf ya. Mu'allaf ini kan orang yang baru masuk Islam, nikahnya mana mu'allaf. Mukallaf nikah orang sebaligh ya, menginjak dewasa. Mukallaf. Kalau mu'allaf nikah orang sebelum masuk Islam ya. Wal mu'allafati qulubuhum ya, yang baru masuk Islam. Mu'allaf apa hatinya, yaitu mu'allaf tersebut qulubuhum. Nah, ya, mu'allaf nikah sampuna. Kalau dari anuna artinya orang-orang yang dibujuk, orang-orang yang hatinya mau dan hatinya menerima. Nah, dibujuk artinya mu'allaf fi qulubihim, di dalam hati mereka anda ke Islam. Nah, orang syahadat berarti hatinya mau diajak, mau menerima. Ketika saya ucap mu'allaf, nah, karena ada istilahnya mu'allaf baru masuk Islam. Anak mama ucap mu'allaf, hatinya terikat kepada Islam, hatinya mau menerima Islam ya. Ketika mu'allafati qulubuhum, jadi hati mereka. Wa fil riqab, yang selanjutnya berapa? Tahun 24. Wa fil riqabi, yang kelima, yaitu riqab. Riqab ini kan apa? Budak ya. Budak yang mencicil kemerdekaannya, tak merdeka, tak bebas. Nikahnya mana budak oleh di Indonesia, tapi tidak ada perbudakan. Sebut wal gharimin, dan orang-orang yang dililit hutang, tapi dililit hutang dalam rangka kepentingan kepentingan kehidupan pokoknya. Ini kelilit hutang otak mendeman untuk kepentingan yang lain, bukan. Mereka saya kocak kepentingan kelilit hutang karena memang tidak ada yang mau dibayar dan menghutang karena kebutuhan pokok. Otak mungkin tadi saya katakan otak boleh punya otak akhirnya. Nah, nikah boleh menerima zakat. Nah, dia orang yang dililit hutang punya dulu, tak bisa maju, tapi dengan catatan otak bukan untuk kepentingan sekunder, tapi kepentingan primer. Tak bisa nakal, tak bisa nakal. Otak bangun rumah 66 ya benih terlilit hutang kan, yang maksa kalau dia otak lah. Ini kan maksud tak akan tak bisa ngicil ke situ lah, akan tak mau lagi ngicil boleh ke situ lah. Ini kan yang mana oleh menerima zakat, terlilit hutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Orang-orang di jalan Allah. Nah, ketika yang mana orang-orang yang berada di jalan Allah. Wa bil sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu sabil ya, ibnu sabil
perjalanan, misalnya antar ke kamar oleh dari zakat. Tak kau tulis kita. Biar misalnya perjalanan ke Kalimah dalam rangka misalnya silaturahim atau napa, ntar ke Kalimantan musafir perjalanan pas tak kasar udah orang sebeli zakat kalian oleh kalah boleh. Jadi, tak harus biar andi misalnya pejabat tak apa. Nah kalah. Nah menimpian misalnya kalah bikin merasa mungkin ada diberikan lagi boleh ke orang lain yang membutuhkan. Wa ila man yujadu minhum, dan kepada siapa saja yang ditemukan, siapa manggila minhum dari, yaitu asnaf, dari mereka yang menerima wajib menerima zakat, berhak maksudnya menerima zakat. Jadi nampaknya mana orang-orang menerima zakat kita ketika pun kena berarti ada delapan ada delapan penerima zakat. Yang pertama fuqara, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil nikah yang mengurusnya yang di SK oleh pemerintah, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam gharimin yang terlilit hutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, yang keempat ibnu sabil, yang ke-8 ibnu sabil. Berarti belum ampun kena 8 penerima zakat ya. Nah, kita hanya on jadi penerima zakat, hanya on pemberi zakat. Jadi karena memberi haknya penerima zakat janganlah entah masuk gubernur ini kerjakanlah. Ada ibnu sabil, beberapa ulama mengartikan ibnu sabil ini orang yang mengajar, orang ngajar, ngaji, guru, ustaz masuk ke ibnu sabil. Ya, ibnu sabil ini lagi. Nah, tetapi dilihat mungkin ada cokok ustaz tak janganlah, tak boleh. Lagi tidak boleh. Nah, penerima zakat ibnu sabil ini masuk ke nikah. Tapi lebih banyak saya katakan ibnu sabil orang yang dalam perjalanan. Bodoh saya katakan ibnu sabil kita itu guru bersama jemaah. Nah, ini lagi. Nah, kayak ibnu sabil. Nah, tetapi dilihat mau sekiranya apa mampu, ya jangan mengambil. Ada hak-haknya tersendiri. Jadi kalau ada bagian-bagian nanti. Nah, muka kita setuju mampu menyalurkan zakat-zakat kita kepada penerima-penerima yang memang berhak sesuai dengan syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka manfaat barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم.